jealous of the rain that Assalamualaikum falls warahmatullahi upon your wabarakatuh. skin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih It's diberikan closer kesempatan than oleh the Allah Subhanahu wa hands taala have been. dengan segala rahmat hidayahnya I'm jealous of the sehingga rain, kita masih bisa I'm merasakan jealous of the eh, wind udara yang segar, ciptaan Allah yang luar that biasa, ripples through your clothes. manusia yang berpasang-pasangan, makhluk It's dan semuanya. closer than your Pada malam hari ini, shadow. karena saya garap tugasnya malam, I'm saya akan jealous of the wind menjelaskan tentang makalah yang sudah saya that wished jelaskan you waktu kelas the best pada of beberapa minggu all kemarin. this world could Yang give. ini ditugaskan And I told you dari when you Pak left Fuad, me, makalah there's tentang nothing to eh, forgive. audio. But I always thought you'd Kali come ini back. Tell dalam me all PowerPoint you saya found was bertuliskan heartbreak good and morning. misery. Meskipun kita It's hard for me to suasananya malam, say I'm setidaknya jealous semangat of the kita tetap way semangat you're pagi, happy jangan sampai luntur. without me. Salam sehat bagi kita. Langsung saja teman-teman sekalian, I'm ya jealous of di the sini adalah night definisi media pembelajaran berbasis audio. that I don't Jadi spend audio di with sini you. adalah media yang melibatkan indera pendengar, yakni telinga, I bukan wondered mata who tapi you telinga lay karena next mendengar, to. dan hanya I'm mampu jealous of the memanipulasi night. kemampuan suara semata. Jadi hanya I'm suara yang jealous bisa of didengar the saja. Kalau love, itu bentuk gambar maka dilihat. love that wasn't Itu audio here. visual secara singkat. Dilihat dari sifat Gone for pesan dan someone diterimanya else media to audio ini, share. minimal pesan verbal dan Oh, I'm non-verbal. jealous of the Satu, love, pesan verbal audio, yakni 'cause bahasa I lisan wished atau you kata-kata. Itu adalah the best pesan verbal audio. of Verbal adalah all this world could yang give. itu mana And I diucapkan told you atau bentuk when you tulisan atau left kata-kata. me, there's Yang non-verbal audio nothing adalah to seperti bunyi-bunyian dan forgive. vokalisasi. But I always Ya, thought you'd non-verbal come back. Tell yang me kedua ini adalah all you found seperti halnya was musik heartbreak and atau misery. It's hard for me to namanya say I'm berita-berita yang ada jealous di of the radio. way you're Intinya happy yang without berbunyi-bunyi dan me. As I sing membentuk ritme-ritme atau in the nada-nada yang sudah. sand, watch you slip Selanjutnya adalah through my hands. Oh, as I tahap-tahap dive media itu in melibatkan another indera pendengaran. day. Pendengaran di sini adalah All alat I untuk do is mendengarkan, dan cry mendengarkan behind this melibatkan smile. empat unsur. I wish you Ya, ada empat unsur terkait dengan the pendengaran, best yakni mendengar, yang kedua all this memperhatikan, yang world ketiga could memahami dan mengingat. give. And I Kalau told teman-teman yang ada di kelas ini, insya Allah when you semuanya left normal me, pendengarannya, there's pendengaran nothing to jarak jauh forgive. atau But jarak. I always Kalau thought you'd come back. umurnya yang Tell sudah me 30 lewat, insya all Allah you found eh, was heartbreak apa, and misery. pendengarannya It's berkurang. Tapi hard for kalau me to berumuran say seperti saya I'm 21, jealous of the way maka you're happy pendengarannya without masih me. stabil. Yang kedua adalah memperhatikan. Setelah kita It's hard mendengarkan, for me pastinya to kita say eh, I'm jealous of the tidak way semena-mena you're happy akan mendengarkan without me. ucapan atau suara yang lain. Nantinya akan menjadikan gagal fokus. Maka kita jika mendengarkan satu orang, kita harus memperhatikan benar-benar apa yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan oleh suara tersebut. Jangan sampai kita mendengar arah timur, arah selatan. Nantinya kita akan bingung dan tidak satu arah. Terus yang ketiga adalah memahami. Setelah kita mendengar, ya pastinya kita memahami apa yang sudah diucapkan. Memahami ini berbagai
konteks. Ketika yang kita dengarkan adalah berita, maka kita memahami berita tersebut. Jika kita kita mendengarkan tentang presentasi, maka ya kita memahami presentasi yang disampaikan. Atau kita mendengarkan perintah atau minta bantuan. Jadi kita pahami apa yang sudah diucapkan berbentuk suara tadi. Terus yang terakhir adalah mengingat. Ini seringkali setiap orang berbeda-beda karakter. Memang ada yang berkarakter visual, ada yang berkarakter yang lain-lain. Tidak semuanya orang mudah mengingat. Tapi kalau kita memahami, memperhatikan, insya Allah kita juga akan gampang untuk mengingat hal tersebut. Hal yang sudah diucapkan, dikeluarkan dari suara tersebut. Terus lanjut noise. Adapun kelebihan dan yang ada, yang pertama adalah mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Ya, benar. Contoh saja radio. Radio yang di dekat kita ada radio Persada FM, jangkauannya sangat luas karena jaringan yang didirikan itu juga tinggi. Artinya frekuensinya bisa dijangkau sampai Surabaya sana. Karena memang jaringan yang didirikan itu tidak skala kecil, tapi skala besar. Kalau saat ini malah lebih canggih lagi. Bentuk radio itu banyak media yang online atau radio online. Sekarang banyak sekali. Jangkauannya malah lebih luas. Yang kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Ini bagi yang terbiasa mendengarkan radio atau mendengarkan audio, mendengarkan khususnya audio. Bagi yang suka saja. Kadang ada juga yang suka melihat audio visual yang berbentuk video. Tapi bagi yang suka mendengarkan audio, maka mereka mudah berimajinasi. Artinya hanya terdengar suara saja, jadi tidak ada gambarnya, maka dia itu akan berimajinasi. Kira-kira seperti apa ya bentuknya mobil yang dijelaskan di suara itu. Kira-kira berita ini menjelaskan tentang, menyampaikan tentang kecelakaan yang ada di jalan tol. Karena dengan adanya audio itu, tanpa ada gambar, maka orang akan berimajinasi, oh kira-kira mobilnya banyak seperti ini. Terbalik seperti ini. Terus yang ketiga, yaitu mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata bunyi dan arti dari kata atau bunyi. Ya, seperti itulah. Dan yang selanjutnya kita masuk ke macam-macam media pembelajaran berbasis audio. Yang pertama adalah tip recorder. Ini adalah tip yang sangat jadul lama dulu. Jadi sebelum ada handphone, dulu itu waktu pada zamannya itu menggunakan kaset atau recorder. Ini alat legendaris, alat yang mana untuk merekam dan bisa juga untuk mengeluarkan suara atau bentuk rekaman kita. Jadi konsepnya adalah menggunakan pita dalam kaset. Pita itu digulung lalu kita memencet salah satu tombol untuk rekam, maka suara kita akan rekam. Itu alat yang lama sekali. Tapi sekarang berubah zaman, masih menggunakan
recorder tapi bukan pakai pica lagi, lebih canggih lagi. Selanjutnya kelebihan kaset recorder, dengan menggunakan kaset guru dapat mempersiapkan terlebih dahulu dengan baik. Jadi sebelum memberikan materi, guru membuat rekaman ini akan lebih praktis. Artinya persiapan untuk menyampaikan presentasi atau menjelaskan sebuah materi, guru lebih punya ancang-ancang apa saja yang harus disampaikan, apa saja yang harus diungkapkan di dalam rekaman. Yang kedua, dengan kaset guru dapat memutar kembali program yang telah disampaikan. Artinya setelah direkam dalam rekaman tersebut, maka guru memberikan rekaman itu kepada diputar atau di play di ruang kelas. Maka dari itu siswa mendengarkan suara yang sudah direkam oleh. Selanjutnya adalah radio. Tadi sempat saya singgung, radio ini merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus. Dan ini radio adalah juga bentuk alat audio yang sudah sempat saya singgung. Bentuk suara pastinya tidak ada gambar. Ya itulah radio yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya adalah fungsi dari radio sendiri dalam kegiatan pembelajaran adalah satu, sebagai suatu kegiatan yang mandiri, dua, untuk melengkapi media utamanya, tiga, kalau dalam sistem belajar jarak jauh maka radio menjadi salah satu media yang terhadap media utama, yaitu modul serta bekerjasama dengan media lainnya. Ini poin yang ketiga mungkin jarang digunakan, ya, tidak pernah digunakan. Kalau yang pertama sebagai suatu kegiatan yang mandiri, ya memang benar guru memberikan tugas untuk mendengarkan radio, murid-muridnya mencatat atau memperhatikan dan akhirnya merangkum dari berita yang muncul atau on air atau off air yang ada di radio. Selanjutnya kelebihannya dari media audio adalah macam radio ini yang paling penting adalah kemampuannya dalam mendistribusikan pesannya secara cepat dengan jangkauan sasaran yang sangat luas. Terakhir, ini adalah alat yang mana saat ini kita jumpai, handphone. Handphone ini alhamdulillah nampaknya secara luas banyak fungsi, banyak sekali kelebihannya termasuk rekam suara. Rekam suara ini hal yang paling kecil. Handphone hari ini itu tidak hanya bisa rekam suara, rekam gambar sampai juga direkam layar. Handphone lebih mudah karena bisa dibawa kemana-mana, mau rekaman di mana saja bisa, mau diputar kapanpun bisa, selagi ada baterai yang bisa mendukung untuk menyala. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian untuk presentasi pada pagi hari ini. Pagi, semangat pagi sambil minum kopi, ya. Jadi intinya audio ini adalah bentuk suara yang dimunculkan tidak hanya dari mulut atau kata-kata, tapi juga dari alat. Contohnya tadi ada radio, lewat alat perekam untuk menghasilkan suara, termasuk recorder atau handphone. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham ya bisa ditanyakan secara langsung atau japri di WA saya dengan nomor 0857 062 991 39 atau di IG saya itu Pangeran di Bojonegoro. Kalau Facebook saya Misbahul Munir, kalau Twitter Misbahul Munir juga, kalau email misbahulmunir003@gmail.com. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.